Ya, kita lanjutkan. Tadi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan ini ya, merepresentasikan tadi ya, speech ucapan begitu. Kemudian yang ada black box, kemudian yang dia bisa merepresentasikan tadi ya, misalnya dia adalah mesin pintar atau mesin cerdas yang bisa merepresentasikan ucapan dari berbagai negara gitu. Misalnya ini contohnya yang untuk 3 negara. Nah, kita sudah dapat tadi ininya flowchart-nya dengan juga nilai probability-nya begitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk ini ya, untuk selanjutnya gitu ya. Jadi selanjutnya gitu ya, kalau kita menambahkan data gitu kan istilahnya, menambahkan data ya. Jadi di sini pada saat kita mendapatkan 3 data tadi ini ya, kita menggunakan 3 data, kemudian hingga menghasilkan flowchart ya, dan yang sophisticated ya dengan nilai probabilitasnya ini kan sebenarnya adalah proses training ya, proses belajar. Jadi si mesin pintarnya itu belajar dari 3 data ini sehingga menghasilkan flowchart atau alur begitu atau state model dengan nilai probabilitas yang merepresentasikan dari setiap si labelnya begitu ya. Nah, sekarang gitu ya, kita ingin menambah datanya, nambah data trainingnya. Misalnya kita menambahkan ini ya, action yang lain begitu ya. Ini misalnya ucapannya ini memang agak berbeda sekali gitu ya. Jadi Bayesian Vermeidix gitu ya. Nah, bagaimana merepresentasikannya begitu. Nah, berarti tadi si mesin tadi harus belajar dengan data yang baru kan gitu ya. Belajar dengan data yang baru. Nah, ini contohnya, ininya gambarnya representasinya. Oke. Apa nanti agak ini ya, ini agak ada yang kepotong tapi nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi yang pertama tadi ya sebenarnya sama saja gitu ya. Jadi kita membuat flowchart-nya gitu ya, ini kan. Bye bah ya. Kemudian nah di sini berarti kita membuat flowchart-nya, kemudian di situ ada suatu nilai probabilitas begitu. Jadi yang untuk suku si label yang pertama biasanya ada kan by gitu ya, tapi ternyata ini bah gitu. Oke, berarti oleh karena itu di state yang pertama ini mau didiskat aja ya, ini ya garis panahnya. State yang pertama maka ada 2 si label ya, yaitu by sebesar kemungkinannya adalah 3/4 karena ini ada 3 ya. Ada 3 ya, by dari 4 data, kemudian bah itu adalah 1/4. Kemudian ya, itu di sini adalah 3 gitu ya, 3 gitu ya. Kemudian ada dia nggak ngucapin gitu ya, jadi Bayesian Vermeidix gitu kan ya. Jadi bahasanya kok bahasa orang Jawa, orang Jogja bilangnya, mungkin orang Jawa itu apa ini ya, jelimet gitu ya istilahnya ya. Jadi ada yang hilang gitu ohnya gitu kan ya. Nah, oke, berarti di sini ada yang hilang memang ya, ada yang terhapus gitu istilahnya, ada yang di-delete ya, ada deletion. Kemudian in gitu ya ini. Nah, ini juga kita representasikan. Oke. Nah, ini yang representasi yang pertama itu memang yang representasi yang standar-standar sih. Maksudnya dalam arti ini lurus ya kan? Lurus gitu. Maksudnya ini dari state pertama ke state kedua gitu ya. Jadi lurus-lurus aja, jalannya tuh lurus gitu ya. Nah, kemudian untuk merepresentasikan ini ya, ada alternatif yang lain gitu ya. Bagaimana alternatif yang lain? Alternatif yang lain adalah kita bisa
membuat aturan, kita bisa menggunakan aturan bahwa untuk yang lurus itu adalah yang memang dia keluar ucapannya, ya maksudnya ada syllable yang keluar, saya by, bah, oh gitu ya. Tetapi yang tidak ada ucapannya atau ada yang hilang, ini kan ada yang deletion ya, misalnya di sini kan ohnya kan hilang, itu kita representasikan dengan cara yang berbeda, ya, yaitu dengan memberikan state deletion nanti. Jadi di atas ini harusnya tanda panahnya atasnya ada bunderan yang itu adalah deletion. Nah, oleh karena itu di sini ada nilai 3/4-nya. Artinya apa? Bahwa dari state yang pertama ke state lanjutan, kalau dia mengeluarkan suatu ucapan, itu probability-nya adalah 3/4 ya. Sedangkan yang ke delete adalah 1/4 atau ini delete atau kita skip gitu ya. Nah, oke. Nah ini nih yang mungkin representasinya yang lebih jelas gitu ya. Nah ini yang lebih jelas apa namanya diagramnya gitu ya. Jadi di sini gitu ya. Oke, sebentar. Tidak ada yang di waiting room ya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa bah gitu kan. Ini yang syllable pertama. Kemudian ya, kalau misalnya dia tetap mengeluarkan, seharusnya kan saat kita mengucapkan bioinformatik kan setelah selalu bioinformatik, setelah selalu O ya, bioinformatik. Tapi ada juga ternyata nih ada yang action yang lain ya, style yang lain yang dia tadi ya jelimet gitu istilahnya, malah terhapus, ini bioinformatics gitu ya. Maka itu kita bisa representasikan gitu ya. Kalau yang naifnya atau trivialnya gitu kan ya kita lurus-lurus aja, ini kita ada deletion atau gap di sini yang besar probabilitasnya adalah 1/4. Nah, untuk lebih representatif ya, ini kita anggap ya, kalau misalnya terhapus maka dia melewati suatu state yang menghapus. Nah ini berarti kalau kita lanjut ke oh itu adalah 3/4. Nah kalau dia tidak berarti kan dia harus loncat ya, ini loncat. Jadi ohnya kan dilewatin, nggak perlu ngucapin. Jadi si orang Texan tadi kan buy-in gitu ya, buy-in gitu. Nah berarti di sini ada 1/4 ya probabilitasnya gitu ya. Kemudian lanjut seterusnya begitu ya. Jadi di sini disebut dengan delete state gitu ya, deletion state. Paham ya? Jadi apa namanya yang ini kita bisa asumsikan dan generalkan, kita gunakan bahwa yang kotak di bawah yang lurus ini adalah kotak-kotak yang memang bisa mengeluarkan suatu ucapan, bisa mengeluarkan apa namanya sequence. Jadi by, oh, in gitu ya, dan seterusnya. Ya, sedangkan yang di sini kita buat state baru itu dengan kita apa state yang delete state yang tujuannya adalah untuk mendelete ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita tambahkan gitu ya, ada tambahan data baru gitu ya, yaitu untuk bahasa Itali gitu ya, dalam mengucapkan bioinformatik, ternyata orang Itali gitu, itu mengucapkannya adalah bioinformatics gitu kan ya. Nah, ternyata lebih jelimet lagi nih, lebih ribet gitu ya mengucapkannya. Saya terus terang nggak tahu nih pronunciation tepatnya gimana. Tapi di sini kita bisa lihat si orang Italia ini ada tambahan satu syllable ya, dibandingkan dengan ucapan style ucapan negara lain ya kan. Jadi bioinformatics kan gitu ya. Oleh karena itu apa namanya kita merepresentasikannya seperti apa begitu ya, merepresentasikannya seperti apa. Kalau ya yang pertama kita gunakan state apa representasi yang terakhir yaitu yang ini ya. Cuman tinggal ditambah gitu kan, ditambah gitu ya. Ditambah dengan suatu
data, yaitu data dari Italia ya. Nah, di sini berarti kalau state pertamanya sih aman-aman aja ya. Jadi yang by itu kan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4/5, bahnya adalah 1/5. Kita bisa lihat di sini. Kemudian oh-nya ini ada yang hilang 1 ya. Jadi di sini oh-nya ada yang hilang 1, berarti probabilitasnya adalah di sini adalah 1/5. Jadi dia men-skip, melewati, dia nggak perlu mengucapkan oh tadi yang orang tection, langsung ke state in ini kan ya. Kemudian, lah kok ini ada yang nambah gitu ya, ada yang nambah. Oke, kita tulis dulu, kita representasikan seperti ini. Berarti dia kalau nambah, yang nambah kan hanya 1 ya, si Itali. Maka ini adalah 1/5, sedangkan yang lain enggak, yang normal-normal ya, berarti ini 4/5. Kemudian dan selanjutnya ya. Nah, maka ini ada menginsert, kita jadinya membuat state baru ya kan. Awalnya yang di atas ini panjangnya kan hanya 1 tanpa start dan end ya. Jadi ada 1 bioinformatics, ada 6 ya, 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi karena si orang Itali nambah gitu ya, dalam mengucapkannya dia lebih ribet. Ya, ya maksudnya mungkin ini bukan rasis ya, tapi pasti dalam arti kita menganggapnya kan menambah gitu ya, menambah state-nya. Itu berarti menjadi 7. Sehingga kita menginsert state baru ini ya kan, yang berwarna kuning. Ya. Nah, mungkin ini kita bisa representasikan dengan yang lebih apa namanya, representatif, karena nanti saat datanya semakin banyak, nanti kalau ada nambah baru lagi, mungkin nggak tahu orang mana gitu, bioinformatics, tiks, misalnya gitu lah. Kalau seperti itu, nanti panjangnya berubah-ubah ya kan ya, panjang apa namanya state-nya. Oleh karena itu, kita bisa membuat suatu state khusus yang kita sebut dengan insertion state ya. Di sini adalah insertion state ya. Sehingga yang di sini kan masih stabil ya, istilahnya 6 ya, bioinformatics ya. Kemudian di sini ada loh yang nambah ya 1 nih ya, 1/5 karena yang nggak nambah kan 4, yang nambah tadi orang Italia aja kan 1/5. Jadi ini ada insertion, di mana insertionnya adalah oh ya gitu. Insertionnya adalah oh. Kemudian masuk ke sini ya. Nah, di sini adalah salah satu representasi, dan di sini kita sudah belajar, begitu ya, kita sudah belajar. Ternyata dari yang sederhana lurus-lurus aja gitu ya, lurus-lurus aja kan ya. Yang pertama ya, ini yang hanya tiga data itu kan lurus-lurus aja. Kemudian berikutnya adalah ada deletion ya kan, ada deletion. Nah, pada saat di delete kita ingin menggunakan ya yang asumsi bahwa memang matching state itu ya hanya state yang di bawah itu untuk yang mengeluarkan pengucapan atau syllable, maka di sini kita bisa memberikan deletion state. Kemudian ada pengucapan baru gitu ya, itu adalah Italian ya, kita ada oh. Nah, berarti kita bisa kalau kita tambahkan new state di sini, nanti kan panjangnya jadi berubah gitu ya. Dan juga nanti kalau ada tambahan data baru, ternyata panjangnya kalau kita menambahkan itu panjang jadi berubah. Nah, supaya lebih representatif, lebih compact gitu ya, ini kita bisa tambahkan insertion state ya di sini ya. Oke, paham ya bagaimana merepresentasikan dari suatu data training ke dalam bentuk apa namanya, suatu state model ya. Anyway, ini berarti Anda kalau paham, Anda sudah memahami representasi atau arsitektur yang kita sebut dengan hidden Markov model ya. Mungkin secara tidak sengaja, secara Anda secara tidak sadar gitu ya, Anda sudah tahu apa itu arsitektur hidden Markov model. Kalau Markov model itu ya, itu Markov model berarti tidak ada hiddennya, itu adalah dia fokus di yang lurus aja ya, di fokus yang lurus aja, dalam arti ini disebut dengan matching state ya.
Jadi yang lurus aja. Ini kan Markov model. Jadi state Markov model filosofinya, idenya adalah bahwa keadaan saat ini itu bergantung dengan keadaan sebelumnya. Sehingga pada ini maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya pada saat kita mengucapkan bioinformatik berarti pada saat kita mengucapkan oh itu berarti kan sebelumnya itu by gitu. Kalau sebelumnya nggak by, sebelumnya adalah a, jadinya a oh itu bukan bioinformatik, itu bukan ucapan bioinformatik kan gitu ya. Paham ya? Jadi ini adalah Markov model. Nah, kalau untuk hiddennya apa sih? Hiddennya itu adalah di Markov model yang memiliki hidden state. Apa sih hidden state-nya? Hidden state-nya adalah deletion dan insertion gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan hidden Markov model gitu ya. Jadi ada state hidden dari Markov modelnya begitu. Oke, kemudian di sini ini kalau misalnya kita tambahkan, kita bisa belajar dari banyak data. Contohnya ini udah sampai 12 gitu ya. Kemudian ada beberapa state ya, ini misalnya ini yang tadi tuh ya, misalnya Itali, kemudian ini. Nah, ini kita bisa merepresentasikan ya. Jadi kita bisa merepresentasikan. Kemudian khusus untuk insertion state itu memungkinkan sekali insertion state itu kalau dia itu multiple ya, multiple. Maksudnya gimana? Misalnya ada ucapan yang dia itu insertionnya ini karena Itali satu ya, jadi maksudnya bioin fahmatic. Mungkin ada bahasa lain yang bioin fahmatic. Jadi oh-nya 2 kali. Berarti kan insertion-nya 2 kali itu. Kalau insertion 2 kali nanti representasinya gimana gitu ya. Masa kita mau buat di atasnya lagi gini, nah supaya lebih mudah insertion itu bisa multiple gitu ya. Jadi ada multiple insertion gitu ya. Nah, ini adalah contoh representasi hidden Markov model yang komplit. Jadi dia ini final model after training ya. Jadi setelah menggunakan data training. By default ini adalah standarnya. Jadi kalau ini start kemudian end, kemudian kita memiliki 6 state, matching state di sini kita sebutnya matching state. Kenapa matching state? Karena state yang mengeluarkan ucapan gitu ya. Jadi mengeluarkan emission itu nanti istilahnya adalah emission. Jadi bisa ucapan nanti kalau di di MSA atau multiple sequence element untuk protein mengeluarkan sequence asam amino gitu ya. Tapi kalau ini kita baru belajarnya speech processing yang mengeluarkan syllable begitu ya. Jadi ini by in gitu ya. Nah, ini adalah representasi komplitnya. Jadi ini ada 6 matching state. Kemudian kalau ininya 6, maka ini adalah komplitnya arsitekturnya seperti ini ya. Jadi insertionnya ada 7, kemudian deletion-nya ada 6. Ini adalah komplit arsitektur hidden Markov model. Nah, tugas kita itu apa gitu ya untuk dalam proses training. Jadi ini adalah sudah standar, maksudnya standar arsitektur hidden Markov modelnya. Jadi kalau matching state-nya 6, maka insertion-nya adalah 7 dengan posisi seperti ini, dan deletion-nya ada 6 dengan posisi seperti ini. Edge-nya ya, yang menghubungkan seperti ini. Nah, berikutnya tugas kita dalam proses training itu adalah mencari atau menentukan nilai probabilitas dari setiap emission, jadi menentukan emission atau syllable yang keluar di matching state, dan juga menentukan ini ya probabilitas antara satu state ke state yang lain gitu. Jadi ini di sini berapa sih state-nya gitu ya? Berapa sih probabilitas dari start ke state yang pertama, state yang pertama ke state yang kedua ya, dan seterusnya. Jadi di sini kan ada 1, di sini 0,8, di sini 1 gitu ya. Dan juga untuk insertion dan deletion itu pun juga sama, berapa sih probabilitasnya, itu yang perlu dicari. Itulah hasil dari proses training terhadap hidden Markov model begitu ya.
Nah, khusus untuk deletion ya, khusus untuk deletion itu di dalamnya itu kan delete kan berarti dihapus. Jadi dia nggak mengucapkan apa syllable ya, berarti istilahnya ini di dalamnya ini adalah probabilitasnya 1. Berbeda dengan yang matching state ini kan tergantung dari datanya ya. Jadi by-nya berapa 0,8, bah-nya 1, bar-nya 0,1. Ya, Bayin Fermat-Dix misalnya gitu ya. Ya dan seterusnya ya. Nah, pada saat kita ingin mengucapkan Bayin Fermat-Dix gitu ya, berapa sih probabilitasnya? Ya, probabilitasnya kita mengalihkan gitu ya. Semua nilai-nilai probabilitas yang dilewati jalurnya gitu. Jadi di sini start, kemudian by, kemudian nggak ada oh-nya ya, berarti kita lewat deletion, by, in gitu ya, kemudian Fermat-Dix gitu kan. Nah, ini kita kalikan aja probabilitas untuk jalurnya. Wah, nilainya akan selalu kecil, Bu. Jelas, karena ini adalah perkalian dari nilai yang kurang dari 1 gitu ya. Jadi memang nanti nilainya akan sangat kecil nilai probabilitasnya. Ya, gitu ya. Kalau 1 itu artinya ya cuman bisa 1 data aja, itu baru namanya 1. Nah, ini kan enggak, kita kan mempelajari si mesin itu belajar lebih dari 1 data gitu ya. Kemudian contoh yang lain ini Northern Irish pronunciation ini di orang Irlandia gitu ya. Ngucapinnya adalah Bayin Fermat-Dix gitu ya. Yang kedua gitu ya. Ini bisa juga gitu ya. Jadi kalau yang pertama kan ini ya, Bayin Fermat-Dix juga, cuman jalurnya seperti ini gitu ya. Jadi Bayin Fermat-Dix. Bisa juga gitu. By, in gitu ya, ver, hapus, kemudian di insert, kemudian ke Dix ya. Ini juga mungkin juga. Tetapi ya namanya juga jalur. Jalur itu adalah ngambil yang paling singkat. Jalur yang paling singkat atau paling pendek itu kan lebih pendek yang pertama ya. Ini cuma lewat deletion kemudian lurus gitu ya. Kalau ini kan jalurnya path-nya itu jalurnya kan ribet, masa dia ke deletion terus di insert lagi. Ini istilahnya kalau orang Jawa mindo gaweni gitu ya, kerja 2 kali, deletion kemudian di insert. Nah, ini jelas nilai probabilitasnya adalah lebih kecil dibanding dengan yang pertama. Jadi yang pertama adalah 8,2 kali 10 pangkat minus 6, sedangkan yang kedua adalah 2,7 kali 10 pangkat minus 7. Oke, nah ini sudah mudah-mudahan Anda paham. Ya, memang ini harus pakai exercise gitu ya. Apa namanya? Kita coba exercise gitu ya. Jadi ini saya cukupkan untuk teorinya. Ini saya bukakan worksheet begitu.